Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 017. Susana hanya tersenyum melihat kedekatan Aleska dan Lanita. Berharap Reza tidak melihat kedekatan Lani dan Aleska dari CCTV. Susana paham betul bagaimana sebetulnya perasaan Reza. Susana mempersilakan Aleska masuk kamar mana saja yang dia inginkan. Ada beberapa kamar kosong di lantai 2. Sus, Aleska menginap di sini. Sharon mengagetkan Susana. Iya, Nona. Tuan Aleska memang suka menginap di sini. Mana Reza? Tanya Sharon. Tidur di ruangan kerjanya sepertinya. Sharon mengernyit dan gegas ke ruang kerja Reza. Sharon termangu melihat tanda tidak ingin diganggu di pintu ruang kerja Reza. Dia cemberut lalu kembali ke kamar dengan hati dongkol. Keesokan harinya, Aleska dan Lanita tampak berbincang santai di meja makan pantry. Keduanya sedang menikmati sereal dan secangkir susu hangat buatan Aleska, bukan buatan Dimitri. Kamu nyenyak tidurnya semalam? Tanya Aleska. Nyenyak karena perutku kekenyangan, sahut Lani. Hari ini mau pergi lagi denganku. Kemana? Tanya Lani. Ke rumah sakit. Kita seharian temani ibumu. Bukankah kamu masih libur? Iya, sih. Tapi kenapa aku merasa tak enak hati begini? Iya. Lani menyentuh dadanya. Takut kena omel Reza. Aleska senyum tipis. Lani diam saja, mengaduk sereal yang sudah setengah mangkok dia habiskan. Kalau kau tidak sedang libur, jam segini kamu sudah melakukan apa? Tanya Aleska. Mandiin sama nyuapin Tuan Reza, jawab Lani. Hah, kamu mandiin dia? Tanya Aleska. Enggak, masa iya aku mandiin bayi besar? Hanya mengantarnya ke kamar mandi, menyiapkan segala sesuatu di dekatnya. Menyiapkan bajunya. Mengeringkan rambut dan setelah itu menyuapinya makan. Menemaninya berjalan-jalan di taman. Lalu membantu pekerjaannya di ruang kerja, tutur Lani. Kamu nyaman dengan pekerjaanmu? Lanita mengangguk. Pekerjaan yang enak menurutku, lebih banyak santai. Tapi gaji besar, aku juga bingung. Andai aku menjadi karyawan Pearl Corps, belum tentu aku bisa dapat gaji sebesar di sini. Pearl Corps, perusahaan mamanya Sharon. Lani mengangguk. Ibuku dulu gigih sekali menginginkan aku kerja di sana. Entah kenapa, aku diterima kerja di Pearl Corps. Tapi Nilam memberitahuku pekerjaan di sini gajinya lebih besar. Jadi aku pilih kerja di rumah ini, ucap Lani. Aleska manggut-manggut. Lani dan Aleska sibuk sarapan dan mengobrol berdua. Keduanya tak tahu jika ada dua pasang mata yang memperhatikan mereka. Sepasang mata milik Dimitri dan sepasang lagi milik Yanto. Dimitri hanya mesem-mesem saja melihat kedekatan Aleska dan Lani. Berbeda dengan Yanto, dia selalu melihat curiga ke arah Lani. Reza sudah bangun, dia diurusi oleh Sharon. Reza memberikan kesempatan pada Sharon untuk mengurusnya meski Reza tahu jika Sharon sudah tahu jika dirinya pura-pura buta. Reza meminta Susana untuk memanggilkan Lani ke kamarnya. Ada di mana dia? Tanya Reza. Sedang sarapan bersama Tuan Aleska, Tuan. Jawab Susana. Reza hapelan. Aleska menginap di sini. Iya, Tuan. Jawab Susana. Panggilkan dia cepat ke sini. Ucap Reza pelan. Baik, Tuan. Susana keluar kamar. Tak lama Lanita masuk. Dia melihat Sharon sedang bersolek di depan cermin rias. Sementara Reza duduk menghadap jendela. Kamu pergi semalam? Tanya Reza pelan. Iya, Tuan. Saya sudah izin Nona Sharon. Ya, aku tahu. Hening. Sharon sesekali melirik Reza dan Lani dari cermin. Hari ini kamu masih libur. Pergilah kemana saja kau suka.
Kalau memang Aleska bisa menjagamu dengan baik, pergilah bersamanya. Tapi ingat, jam tanganmu jangan pernah kamu lepaskan, ucap Reza pelan. Lanita merasa aneh dengan sikap Reza. Dia pikir akan mendapatkan kemarahan atau omelan atau apapun itu dari Reza. Kenapa pagi ini Reza berbicara tanpa melihat ke arahnya? Reza terus saja memandang keluar jendela. Suaranya pun pelan. "Tuan, Aleska mengajak saya ke rumah sakit seharian. Apa boleh?" "Ya, pergilah. Kau masih libur," ucap Reza pelan. Kening Lanita mengernyit. "Tuan, apa Tuan sedang tak enak badan?" tanya Lanita. "Tidak, kenapa?" "Oh, ya. Tidak apa-apa kalau begitu. Apa ada yang harus saya lakukan sebelum saya pergi ke rumah sakit?" "Tak usah. Sharon sudah bisa mengurusku selama kau libur. Pergilah," sahut Reza masih tak ingin melihat Lanita. "Saya permisi, Tuan," ucap Lani seraya keluar dari kamar. Tinggal Sharon yang merasa menang karena Reza akhirnya pasrah dan menerima kenyataan jika Lanita bebas didekati siapa saja. Reza bisa apa? Dia sudah menikah dan punya istri. "Antarkan aku ke ruang kerja," titah Reza pada Sharon. "Kamu belum sarapan," ucap Sharon. "Nanti saja. Aku perlu bicara dengan Susana." Sharon mematuhi ucapan Reza. Di ruang kerja, Susana masih mengenakan gaun malam. "Semalam kau tak bisa tidur. Jam segini masih belum mandi?" tanya Reza. Susana tersipu. "Semalam saya tidur jam 2:30 pagi, Tuan." "Abis ngapain?" "Abis Dimitri mengajakku mengobrol di telepon. Selesai telepon jam 12 malam tapi setelahnya aku tak bisa tidur." Reza menepuk dahi. "Kenapa di rumah ini banyak sekali orang yang sedang melakukan pendekatan? Bukankah Tuan bilang, aku boleh mengembangkan flirting ke tahap selanjutnya?" tanya Susana. "Oh, sudah tidak perlu bantuanku lagi rupanya." "Baguslah kalau Dimitri cepat bergerak," ucap Reza pelan. Tak ada sindiran ataupun omelan. Reza diam, wajahnya muram. "Apa Tuan sakit? Sedang merasa tak enak badan?" tanya Susana. "Kenapa pertanyaanmu sama dengan Lani?" tanya Reza. "Tuan tampak murung, hobi mengomelnya hilang dan tampak tak bersemangat," sahut Susana. Reza mende, "Mungkin benar aku menyukai Lanita seperti yang kau duga. Tapi percuma. Aku sudah menikah. Lanita juga bebas didekati siapapun. Jadi ya terserah dia mau dekat dengan Aleska atau siapa itu urusannya." Reza berkata tanpa semangat. "Tuan patah hati." Susana menerka. Reza diam beberapa saat. "Memang aku berhak patah hati pada siapa? Lani? Sharon?" "Entahlah, Sharon pun tidak benar-benar mencintaiku. Tapi setidaknya dia tetap baik bahkan mau mengurusku. Tak apa. Memang sudah seharusnya seperti itu." Susana melihat kemurungan di wajah Reza. "Percepat saja jadwal bulan maduku," ucap Reza akhirnya. Apa, Tuan? Percepat. Anda yakin?" Reza mengangguk lemah. "Ada Damian yang bisa kuandalkan. Lalu kau ikut aku bulan madu. Lanita biarkan tinggal di rumah ini." Susana menatap Reza lekat. "Tuan yakin?" Reza mengangguk. "Antarkan aku ke kamar. Aku ingin memberikan Sharon kesempatan apakah dia bisa benar-benar menjadi istri yang manis atau tidak pada akhirnya." Susana menelan ludah kering. Memang sudah seperti itu seharusnya. Semoga saja Sharon benar-benar bisa menjadi istri yang manis yang diharapkan Reza. Karena kalau tidak, kesempatan Lanita untuk masuk ke kehidupan Reza semakin berpeluang besar meski pendekatan Aleska pada Lani pun semakin gencar. "Tuan,
Panggil Susana. Sampai kapan Tuan berpura-pura buta? Tanya Susana. Reza menghentikan jari jemari tangannya yang sedang mengetik di keyboard laptop. Apa menurutmu harus kuakhiri sandiwaraku dan jujur pada Sharon serta Lani? Tanya Reza. Susana mesem sembari memijat pelipis. Aku bingung. Kemana Sharon ingin bulan madu? Tanya Reza. Swiss, jawab Susana. Ada keluarga mama yang tinggal di sana. Reza menerawang. Mereka tidak tahu aku. Berpura-pura buta. Ya sudah jujur saja. Kekeh Susana. Semua pegawai tuan di rumah ini sudah teruji ketulusannya, bukan? Kecuali mungkin Nona Sharon. Oh, aku hampir lupa telepon Tante Claudia. Aku mau membicarakan ibunya Lani. Tuan, Ibu Parmia sepertinya sudah sepuh, seusia dengan Karta. Kurasa, lebih baik beliau tinggal di sini saja bersama Lani. Untuk bekerja di rumah sakit rasanya tidak mungkin. Reza termenung. Aku belum pernah melihat ibunya Lani memang. Apa Ibu Parmia setua itu? Susana mengangguk. Tubuhnya ringkih, mungkin karena menahan banyak beban hidup. Nanti saja kalau Tuan Reza melihatnya, pasti tak akan tega. Kurus dan juga lemah. Reza termenung lagi. Kenapa aku mempedulikan Lanita dan ibunya, Sus? Gumam Reza. Karena Lanita bodoh, kikis Susana. Reza mesem. Ya sudah, kau akan ikut aku ke Swiss, apa perlu kuajak Dimitri? Jangan, Tuan. Siapa tahu saya dapat jodoh bule Swiss, kekeh Susana. Reza tergelak. Ya sudah, atur saja secepatnya. Tuan, kalau Tuan bulan madu, apa mungkin tidak menyentuh Nona Sharon? Tanya. Susana hati-hati. Dia akan lupa sentuhanku jika kubanjiri dengan uang di sana. Sharon akan sibuk shopping. Bukankah bulan maduku hanya sekedar formalitas saja? Tuan bilang akan memberikan kesempatan pada Nona Sharon jadi istri yang manis. Ya memang. Bagaimana dia bisa jadi istri yang manis jika ditolak terus-menerus? Salah dia karena berkhianat dan berpura-pura, jawab Reza enteng. Kalau begitu apa pergi ke Swiss tidak buang-buang waktu, tenaga dan uang? Ucap Susana. Reza termenung. Tapi uangku banyak, Susana. Iya aku tahu, Tuan. Mau seluruh penghuni rumah ini beserta seluruh bodyguard diajak ke Swiss dan tinggal di sana selama 1 bulan pun Tuan mampu. Tapi ke Swiss hanya sekedar memanjakan Nona Sharon yang jelas-jelas tidak jujur padamu, apa itu worth it? Reza menghela napas dalam. Kenapa kau membuatku bingung? Apa tidak sebaiknya sebelum bulan madu, Tuan Reza sedikit melakukan pendekatan pada Nona Sharon? Apapun itu. Misal, sedikit perhatian dan selalu bersama. Susana memberi saran. Reza diam sejenak lalu tersenyum renyah. Aha, kau memang selalu pintar memberikan solusi. Oke, tunda sementara waktu bulan madunya. Aku akan mencoba bersikap manis pada Sharon. Apa akan berterus terang juga padanya? Tentang sandiwara Tuan Reza mungkin sebentar lagi. Aku ingin melihat seberapa telaten dia mendampingiku. Susana menarik napas dalam. Aku hanya ingin Tuan bahagia. Apapun itu aku selalu mendukungmu, Tuan. Terima kasih untuk kasih sayangmu, Sus. Sana, kembalilah tidur. Tapi jam 1 siang kau harus sudah ada di ruangan ini. Sekarang antarkan aku ke kamarku. Titah Reza merentangkan sebelah tangan. Susana lekas menggandeng tuannya itu. Tuan yang berhasil membawanya dari jurang kemiskinan dan rasa putus asa. Dia berjanji akan mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani Reza Dharmawangsa. Tek. Sharon menutup pelan pintu kamar mandi.
Barusan dia mengantar Reza ke dalam, menyodorkan semua keperluan mandinya. Dia berjalan ke tempat tidur lalu berpikir keras. Sampai kapan Reza berpura-pura buta? Apa dia tidak lelah? Untuk apa Reza bersandiwara seperti ini? Pada siapa aku harus mencari informasi? Susana tak akan mungkin membeberkan apapun mengenai Reza. Dia terlampau setia. Tapi hanya pada Susana satunya orang tempat Reza berbagi. Aku harus lebih bisa meyakinkan Reza tentang kesetiaanku. Reza belum menyentuhku, mungkin dia masih merasa jijik saat dia melihatku bersapaan dengan Josh di kamar ini. Ah, bodohnya aku mengira Reza benar-benar buta. Sharon merutuki perbuatannya sendiri dalam hati. Sharon, panggil Reza yang sudah berada di pintu kamar mandi. Oh, kau sudah selesai. Sharon gegas menghampiri Reza. Setelah membantu Reza memakai baju, Sharon mengeringkan rambut Reza, pekerjaan yang biasanya dilakukan Lani. Setelah itu, Sharon telaten menyuapi Reza, memijat bahunya saat mereka berjalan-jalan di taman. Sepasang suami istri itu sedang berada di gazebo taman. Reza sedang berjemur, dia senang berlama-lama di bawah matahari pagi. Reza bisa melihat perbedaan Sharon dan Lanita. Sharon mengenakan sweater di bawah hangatnya mentari pagi. Dia sibuk menghalangi kulitnya dari paparan sinar ultraviolet. Sementara Lani selalu merentangkan tangan dan wajahnya kerap menantang sorot sinar mentari dengan mata terpejam. Dirinya dan Lani sama-sama senang berlama-lama ada di bawah mentari pagi. Apa tiap hari kamu senang berjemur? Tanya Sharon. Ya, tiap hari, bahkan di kantor, tiap pagi aku selalu berada di atap, menikmati sinar orange yang menghangatkan tubuh sekaligus menghangatkan hati. Kenapa? Aku tak suka berlama-lama berjemur, keluh Sharon. Pergilah ke kamar. Aku bisa duduk di sini sendirian, jawab Reza enteng. Sharon cemberut. Jika dia meninggalkan Reza berjemur sendirian, dia akan merasa kalah dari Lani. Oh, tapi kan itu tugas Lani sebagai perawat Reza. Nah, justru karena dia istrinya, dia harus lebih sabar dari Lani. Sharon hapelan lalu tersenyum. Demi kamu, aku akan mencoba hal-hal baru agar kita seirama sejalan. Sharon memeluk unta Reza dari belakang. Oke, mari kita lihat sampai mana batas kesabaranmu mengurusku, Sharon. Batin Reza. Setelah berjemur kamu bantu aku bekerja di ruangan kerja. Kamu tidak masuk kantor? Tanya Sharon. Aku pemiliknya dan aku punya Damian beserta anak buahnya. Kenapa aku harus repot? Sharon diam. Dia malas membantu Reza menghadapi dokumen-dokumen penting yang membosankan. Ingin kabur saja rasanya, kabur ke salon dan memanjakan diri di sana. Spa, massage, pedi-mani atau mungkin bertemu Josh di sebuah kafe lalu menikmati makanan lezat, setelah itu bersantai di apartemen Josh. Tapi pesan mamanya dan misinya menikah dengan Reza adalah demi uang. Sharon harus menahan semua rasa tidak suka dan kebosanannya. Aku tahu kamu tidak betah bekerja menghadapi segala macam dokumen penting denganku, Sharon. Tapi semua dokumen itu adalah uangmu. Bukankah kau menyukai uang? Nikmatilah menjadi istriku. Reza tersenyum dalam hati. Sharon, apa membantuku bekerja membuatmu bosan? Tanya Reza. Iya, aku bosan. Tapi aku harus belajar. Pekerjaanmu adalah mesin uang untukku. Aku tak mau kalah cerdas dari Lani. Uangmu bukan untuk Lani, tapi untukku. Jawab Sharon lugas. Paling tidak, ada hal yang disuka Reza dari Sharon. Sharon lebih sering terbuka, dia menyuarakan isi hatinya dengan lugas.
Sayang, Sharon tetap memilih menyimpan sendiri bahwa dia mengetahui jika Reza tidak buta. Bahkan diam-diam tetap berhubungan dengan Josh. Tepat jam 10 siang, Reza mengajak Sharon menyudahi acara berjemurnya. Reza merasa kasihan melihat Sharon sangat berkeringat apalagi dia memakai sweater. Saat Reza dan Sharon kembali menuju rumah, dari tempat tersembunyi keluar Yanto. Dia memandangi Reza dan Sharon hingga menghilang dari pandangan. Yanto kemudian kembali bersembunyi dan menelepon Omah. Pagi ini Nona Sharon dan Tuan Reza tampak mesra. Mereka berdua berjemur lama. Sekali bahkan Tuan sering tersenyum pada istrinya. Yanto melapor. Baguslah. Kudengar, kemarin Nyonya Dein berkunjung ke sana. Tanya Omah di seberang telepon. Iyakah? Aku tidak tahu. Baguslah kau tidak bertemu dengannya. Kalau memang Nyonya Dein bertemu denganmu dan sampai mengenalimu, berkelitiah sebisamu. Tapi kurasa Nyonya pasti lupa. Denganmu, aku yakin. Ya, sudah. Aku harus kembali bekerja. Yanto mengakhiri panggilan. Dia bergegas masuk rumah. Tanpa Yanto tahu, ada sepasang mata yang melihat dan mendengar Yanto menelepon seseorang. Yanto menelepon siapa? Kenapa seolah-olah dia sedang mengintai Tuan Reza dan Nona Sharon lalu melaporkan segala sesuatunya? Siapa yang ditelepon Yanto? Orang itu membatin heran. Dimitri berjalan mengendap, sama seperti Yanto yang sedang mengintai Sharon dan Reza. Yanto sedang apa? Kenapa sikapnya mencurigakan?